Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pada part yang ketiga, pembahasan chapter 4, Pioneer of Modern Teaching. Pionir yang berikutnya yaitu Spencer, pendidikan utilitarian, pengajaran yang menyelenggarakan seputar kegiatan dasar dan praktek hasil. Spencer, Darwinis Sosial dan Pendidikan Utilitarian 1820 sampai dengan 1903. Spencer menantang sekolah umum yang menurutnya akan menciptakan monopoli dengan melayani biasa-biasa saja populasi usia sekolah yang paling cerdas. Sebaliknya, sekolah swasta bersaing untuk mendapatkan siswa yang paling cerdas akan menjadi pusat inovasi pendidikan. Spencer percaya bahwa sekolah terbaik akan menarik siswa paling cerdas dan guru yang paling cakap. Kemudian bagaimana prinsip belajar mengajar? Menurut Spencer, dia menemukan bahwa sekolah secara historis menolak perubahan dan diperlukan untuk memodernisasi kurikulum mereka dengan memasukkan lebih banyak ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian bagaimana pendidikan dan sekolah menurut Spencer? Spencer di sini memasukkan 5 jenis aktivitas dalam kurikulum. Yang pertama, kegiatan pelestarian diri yang merupakan dasar dari semua kegiatan lainnya. Yang kedua, kegiatan pekerjaan atau profesional yang membuat seseorang mandiri secara ekonomi. Yang ketiga, kegiatan mengasuh anak. Yang keempat, kegiatan partisipasi sosial dan politik. Dan yang kelima, kegiatan rekreasi dan rekreasi. Kemudian bagaimana pengaruh Spencer pendapatnya terhadap praktek pendidikan saat ini? Spencer akan masuk ke pendidikan guru prajabatan, program yang lebih kompetitif, sehingga hanya pelamar terbaik dan terpintar yang diterima. Program ini akan menekankan sains dan teknologi. Tidak mungkin untuk mendukung masa jabatan guru, pengajaran akan menjadi kompetitif dengan guru yang tidak kompeten dan digantikan dengan yang kompeten. Itu beberapa pemikiran Spencer. Kemudian kita lanjut dengan John Dewey, di mana pendidikan progresif menekankan pemecahan masalah dan interaksi anak-anak dengan lingkungan mereka sebagai jenis pembelajaran yang paling efektif. Dewey belajar melalui pengalaman 1859-1952. Dewey memasukkan unsur-unsur reformasi sosial progresif, teori evolusi Darwin, dan teori relativitas Einstein. Dewey yang percaya bahwa kecerdasan sosial ditingkatkan oleh aktivitas kelompok yang kooperatif, menolak penekanan Spencer pada kompetisi individu, membayangkan pendidikan sebagai instrumen kemajuan sosial. Dia melihat sekolah terhubung erat dengan masyarakat. Langkah-langkah berikut sangat penting dalam aplikasi metode ilmiah untuk belajar mengajar. Ini prinsip belajar mengajar menurut Dewey. Yang pertama, pelajar yang terlibat dalam pengalaman asli menghadapi masalah yang benar-benar menarik minatnya. Kemudian yang kedua, dalam pengalaman ini, pelajar menemukan dan mendefinisikan masalah. Yang ketiga, pelajar memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dengan membawa penelitian, diskusi, dan sarana lainnya. Yang keempat, pembelajar mengkonstruksi kemungkinan solusi tentatif yang dapat memecahkan masalah. Yang kelima, pembelajar memilih solusi yang mungkin
dan mengujinya untuk melihat apakah solusi tersebut memecahkan masalah. Bagaimana pendidikan dan sekolah menurut Dewey? 3 tingkat kegiatan kurikulum Dewey dan proses pembelajaran. Tingkat pertama, membuat dan melibatkan anak-anak dalam proyek-proyek di mana mereka menjelajahi lingkungan mereka dan menuangkan ide-ide mereka ke dalam bentuk konkret. Tingkat kedua, memperluas konsep siswa tentang ruang dan waktu melalui proyek-proyek dalam sejarah dan geografi. Tingkat ketiga, SEN membawa siswa ke dalam kontak dengan berbagai mata pelajaran seperti biologi, kimia, dan studi sosial yang dapat mereka gunakan sebagai sumber daya dalam pemecahan masalah. Kemudian bagaimana pengaruh Dewey terhadap praktek pendidikan saat sekarang? Dewey akan membangun pendidikan prajabatan dari guru pada prinsip 1. Melihat pendidikan dalam istilah sosial yang luas. 2. Dalam mengembangkan kompetensi untuk memecahkan masalah sesuai dengan metode ilmiah, guru yang berlatih akan menggunakan kegiatan kelompok pembelajaran, kolaboratif, dan strategi yang berpusat pada proses di kelas mereka. Kemudian bagaimana menurut Adam, di mana pendidikan yang disosialisasikan dengan penekanan pada respon terhadap keragaman siswa. Adam, sosialisasi pendidikan 1860 sampai dengan 1935. Adam mendasarkan teori pendidikan padanya upaya untuk meningkatkan kondisi hidup dan kerja para imigran di Chicago dan untuk memobilisasi perempuan untuk bekerja bagi reformasi sosial dan pendidikan. Dia adalah pelopor dari pendidikan multikultural, internasional, dan perempuan modern. Memberontak terhadap pembatasan gender yang diberlakukan masyarakat Victoria perempuan. Adam menolak kurikulum tradisional yang membatasi pilihan dan kesempatan pendidikan perempuan. Kemudian bagaimana prinsip belajar mengajar menurut Adam, bahwa guru perlu memahami tren yang membentuk kembali masyarakat Amerika dari pedesaan ke masyarakat perkotaan dan mempersiapkan siswa mereka untuk menghadapinya dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan demokratis. Adam berusaha membangun hubungan antara imigran dan masyarakat Amerika yang lebih besar. Berdasarkan apa yang telah dipelajari dan interaksinya dengan imigran di Hull House, Adam ingin sekolah umum untuk memasukkan sejarah, adat istiadat, lagu, kerajinan, dan cerita dari berbagai kelompok etnis dan ras. Kemudian bagaimana pendidikan dan sekolah? Konsep pengajaran Adam yang diperluas sebagai misi sosial memiliki implikasi penting bagi pendidikan guru prajabatan. Artinya, calon guru perlu mengkaji isu-isu perubahan sosial dan keadilan sosial untuk berlatih. Guru berarti bahwa kelas perlu terhubung dengan orang-orang masyarakat yang dilayaninya. Kemudian bagaimana pengaruh terhadap pendidikan saat sekarang? Keyakinan Adam bahwa pendidikan harus bebas dari bias gender sesuai dengan tujuan pendidikan perempuan kontemporer, khususnya persamaan hak bagi perempuan dan kebebasan mereka untuk menentukan hidup mereka dan memilih karir mereka. Keyakinannya bahwa industrialisme harus diresapi dengan tujuan sosial berlaku untuk argumen bahwa teknologi harus maju, komunikasi dan berbagi yang lebih besar daripada menghasilkan materialisme yang berorientasi pada konsumen. Perjuangannya untuk dunia tanpa perang memberikan pesan yang dibutuhkan untuk dunia yang didera oleh kekerasan dan terorisme. Itu beberapa pendapat dari para pionir di part yang ketiga. Untuk selanjutnya nanti kita bahas lagi di part yang keempat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.